Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview lampu LED 50 watt yang seperti ini. Cuma perbedaannya, kalau di video sebelumnya saya membuat review yang untuk lampu DC sama seperti ini, 50 watt juga. Karena bentuk dari board ini sangat berbeda kalau diperhatikan. Ini untuk AC, sebelah kiri untuk DC. Dan untuk DC ini sudah saya buat juga ketika saya celupkan ke dalam air, dan memang benar tahan air, dimana di bagian kabel powernya sudah saya tambahkan pelapis juga supaya tidak kemasukan air. Dan untuk harganya ini hampir sama-sama 20 ribuan. Ini sangat murah sekali dengan watt 50 watt dan terangnya juga sangat terang kalau menurut saya. Nanti saya akan coba ukur menggunakan digital lux meter untuk cahayanya itu berapa di jarak seperti biasa 1 meter. Dan di sini ada energi meter, ada tegangan ya, tegangan, arus, kWh, frekuensi, power factor, dan watt atau daya. Langsung aja ke bagian lampunya ini. Ini sama persis dengan yang di DC, perbedaannya hanya di board aja. Sedangkan kalau yang AC ini ternyata ada sedikit manualnya lah. 1 lembar aja, 50 watt di sini, 80 lumen, terus full waterproof, efficient cooling, long life, high power factor. Kita buktikan high power factornya itu seberapa, mendekati 1 atau tidak. Ultra low energy, dan konsumsi dayanya itu berapa. Kita coba buktikan karena sudah ada alat ukurnya ya. 80 lumen. Ini kenapa kok 80, kok rendah sekali kayaknya. Terus udah, kita langsung coba aja. Nah, di bagian case-nya di sini sudah ada peringatan jangan sentuh bagian ini jika bagian case-nya ini jika sudah dinyalakan, karena bisa kesetrum kalau ada aliran listrik yang menyentuh ke case-nya ini. Power 50 watt, terus lumennya tidak ada keterangannya di sini. Dan jika ingin lebih terang, seperti biasa kita buka bagian stikernya ini. Ini bisa dibuka ini. Jadi cahayanya lebih terang. Nah, kalau yang di bagian atas tidak dibuka gak apa-apa. Nah, seperti ini. Terus di bagian boardnya ini kalau untuk LED-nya sendiri ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 berarti 34. Untuk yang atas 34 ya, 17 ya, 17 berarti ya 34 berarti ada 68 LED. 34 68 LED atas bawah keseluruhan. Dan untuk ukuran di sini 98 kali 37 mili, 68 LED. Maksudnya ini 68 LED. 98 kali 37, ini bagian ini 98 kali 37. 98 panjangnya, 37 untuk lebarnya. Dan untuk IC-nya sendiri yang digunakan ini tidak kelihatan. Kalau yang jelas di sini ada resistor
1 mega. Ini resistor 1 mega, 105. Kode SMD-nya 1 mega ini setahu saya. Yang bagian R1 di sini ini 5R1, atau kalau nggak salah ini hanya 50 ohm. Kalau kode 5R1 ini sama juga. Jadi kalau 50 watt hanya 2 IC ini aja yang ada. Tapi kalau 100 atau 200 ini kayaknya semua keempatnya ini ada IC-nya. Jadi perbedaannya di IC-nya ini aja. Yang 50, yang sekian itu di perbedaannya di sini. Mungkin jumlah LED-nya juga berbeda, tapi kayaknya enggak sih, karena enggak ada penambahan LED di sini. Mungkin watt LED-nya aja yang berbeda. Terus yang kakinya 4 di sini adalah diode bridge yang ini. Terus ini resistor, kalau nggak salah ini 3 wattan lebih mungkin, karena SMD juga yang ini. Dan kodenya berapa ini? Berapa? 5, kurang lebih 552 mungkin. Ini ya kodenya. Warnanya seperti ini. Dan untuk outputnya sendiri, bagian kanan ada netral ya, tulisannya N netral, tapi warna kabelnya malah seperti ini, bukan warna biru. Ini aja sudah gak bener ini. Seharusnya kalau memang di bagian kanan ini adalah netral, ini seharusnya warna biru. Baru yang sebaliknya ini warna yang kayak gini, ini L line. Kalau yang tengah warna kuning sudah benar untuk grounding. Jadi yang digunakan adalah L dan N. Kalau di rumah ada 3 kabelnya, yang kuning ke kuning, yang grounding ke grounding, L ke L, N ke N. Kalau bisa jangan kebalik, karena kalau untuk standar pemutusan pada rangkaian elektronik di tegangan AC, yang diputus adalah bagian plusnya. Jadi DC, rangkaian DC atau AC itu biasanya yang diputus yang bagian line-nya, karena yang diputus adalah sumber tegangannya. Dan di sini soketnya juga bisa disambung seperti ini, bisa lewat di bagian atas ini sudah disediakan. Nah kayak gini. Bagian pinggirnya ini cukup tajam ya, jadi hati-hati. Nah kayak gini. Dan ini diklaim anti air. Bagian LN sudah dilapisi memang ya, sudah dilapisi, dan bagian rangka ini juga ada lapisan silikonnya aja, walaupun ada bagian silikon yang terkelupas. Nah seperti ini nih yang berbahaya. Di bagian diode juga terkelupas, jadi jangan direndam di dalam air. Kalau ingin direndam, pastikan semua boardnya ini terlapisi oleh lapisan silikon. Caranya ada di video sebelumnya, di LED yang DC sudah saya praktekkan seperti apa. Jika sudah, kita tinggal sambung aja. Tinggal sambung, karena di sini tidak memperdulikan mana yang L, mana yang N, karena tidak menggunakan saklar. Jadi bebas lah kalau tidak menggunakan saklar. Tapi kalau menggunakan saklar, seharusnya yang diputus adalah bagian line-nya atau L-nya. Nah ini ya. Jadi yang disambung ini aja. Yang kuning nggak usah. Yang kuning ini adalah grounding. Sisanya dibolak-balik bebas, karena di sini tidak menggunakan saklar. Mungkin lain waktu saya akan jelaskan kenapa harus yang bagian line yang kita putus. Sementara kita review lampunya ini aja dulu. Terus sebentar saya cabut dulu, karena saya nggak tahu mana yang N mana yang N. Oh, di sini sudah ada kodenya, ternyata sudah saya tulis, tapi kemungkinan kebalik. Nah ini ya, saya posisikan gini supaya nanti ketika saya ukur menggunakan luxmeter itu bisa pas.
Saya akan langsung on-kan MCB-nya. Oke. Bisa dilihat tegangan 222 volt. Arusnya 0,114 ya. 0,114 kalau KWH-nya ini tidak usah dihiraukan. Frekuensinya 50 Hz dan power faktornya memang sudah mendekati angka 1, 0,92 di sini. Kalau untuk yang wattnya sendiri, jadi dayanya ini berapa? Kalau yang di manualnya ini ngeklaim kalau lampu ini 50 watt, tapi daya yang digunakan setengah, di bawah setengah dari yang tertera, 22,4 watt. Jadi setengahnya. Lampunya mungkin setara dengan 50 watt, tetapi daya dikonsumsi 21,60-an, 2,160, 21 lah, 21 watt aja. Jadi sudah benar di bagian manualnya tadi. Kalau di sini sudah tertera ya. Lumennya ini belum dibuktikan, efisiensi cooling jelas, long life-nya ya karena menggunakan LED, full waterproof, tergantung ketika kita beli apakah ada cacat seperti yang punya saya tadi atau tidak. Tetapi yang jelas kalau direndam mendingan kita cek keseluruhan, tapi kalau hanya digantung di luar atau di outdoor ini pastinya bisa dibilang full waterproof lah. Terus ultra low energy consumption, benar setengah dari yang biasanya. Kalau lampu biasa kan 50 watt ya, yang digunakan 50 watt. Kalau ini enggak, setengahnya malah tambah turun 19,26 watt. Ini ya bisa dilihat pojok kanan atas, dan arusnya stabil di 0,1 ampere. High power faktornya malah makin turun, 0,87 power faktornya. Seharusnya kalau tadi kan di 0,9. Di sini saya akan coba balik ya. Saya akan balik. Nah, memang 0,8 lah. Terus wattnya turun jadi 19,19 wattan, 19,2 watt. Terus lumennya di sini klaimnya 80. Berarti kalau entah di ketinggian berapa yang 80 itu ya. Tapi yang jelas saya menggunakan ketinggian di 1 meter biasanya kalau mengukur lampu kayak gini. Apapun lampunya yang saya review di ketinggian 1 meter pastinya. Saya akan matikan lampu utama. Nah, matikan lampu utama. Terus pada cahayanya minim seperti ini. Berapa ini? Cahayanya minim ada di kisaran 2 ya. 2 atau 3 lux. 3 lux saja. Kita lebihkan 1 aja, 3 lux. Terus ketika di ketinggian 1 meter tegak lurus dengan posisi lampu, ini berapa? Saya akan coba ukur. Sebentar. Posisinya ini dia didapat 598. Sebentar. Nah, 598 lumen. Kemungkinan yang dimaksud di sini 80 lumen ini mungkin di jarak yang berbeda. Kalau jarak 1 meteran, jarak 1 meter ini 598 lux. Jadi kalau dibandingkan dengan yang DC itu mungkin hampir sama. Mungkin bisa cek lah di video saya sebelumnya yang DC yang seperti ini. Kalau yang 50 watt DC seperti ini sama atau tidak luxnya ini, saya gak ingat soalnya sudah beberapa hari yang lalu. Ini ya 598. Dan bagi saya ini cukup terang
atau bisa dibilang kurang lebih hampir setara dengan 50 watt lah. Tapi dengan harga yang hanya 20 ribuan ini sudah sangat sudah sangat bener lah, atau sangat benar untuk dibeli. Bisa tahan air juga, bisa outdoor dan indoor juga bisa. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk review lampu LED 50 watt ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.